seluruh para pemilik kendaraan bermotor di Jawa Barat, kami sampaikan bahwa karena antrian orang yang membayar pajak kendaraan motornya yang tertunggak masih panjang antriannya, kami memperpanjang masa berlaku pengampunan pajak bagi penunggak pajak kendaraan bermotor bernomor Jawa Barat. Masa berlakunya diperpanjang sampai 30 September 2025. Tetapi saat ini ada yang membedakan. Yang membedakannya adalah kalau beberapa waktu yang lalu jasara harjanya dibayarkan full sesuai dengan lamanya kita nunggak, hari ini Dirut Jasara Harja memberikan kebijakan untuk warga pemilik kendaraan bermotor bernomor Jawa Barat. Kebijakannya adalah pembayaran iuran jasara harjanya hanya berlaku dilaksanakan 2 tahun, yaitu tahun yang lalu dan tahun ini, tahun berjalan. Ini diskon dari jasara harja atas pengampunan tunggakan jasara harjanya. Jadi sekali lagi tunggakan jasara harjanya hanya dibayarkan 2 tahun, yaitu tahun kemarin dan tahun berjalan. Saya ucapkan terima kasih, salam untuk semuanya. Ayo bayar pajaknya, karena nanti akan ada kebijakan dari Gubernur Jawa Barat bagi yang tidak membayar pajak, padahal sudah diberikan ruang untuk diampuni, nggak bisa lewat lagi loh di Jawa Barat, dan kami akan membuat regulasinya. Ya, hanya mengingatkan kembali bahwa pengampunan pajak kendaraan bermotor sebentar lagi habis masa berlakunya, yaitu sampai 30 September 2025. Karena apa? Karena menurut Kang Deddy Mulyadi, siapa saja yang tidak membayar pajak karena sudah ada pengampunan pajak, siap-siap akan membuat peraturan baru bagi kendaraan yang tidak bayar pajak. Karena apa? Karena beliau sudah memberi ruang, contohnya kayak penghapusan pajak atau pengampunan pajak. Sebenarnya ini sangat bermanfaat sekali ya, karena ini sudah berjalan 2 periode. Yang pertama 3 bulan pertama itu sangat membludak antusiasnya, dan yang periode kedua ini gak terlalu banyak. Mungkin sih kalau menurut saya ini gak akan diperpanjang lagi, karena melihat antriannya sekarang udah normal, karena mungkin sudah habis di periode pertama pas pengampunan pajak dikeluarkan. Makanya kepada warga, khususnya warga Jawa Barat, segeralah mengurus kendaraan bermotornya agar aman saat berkendara. Dan ingat, sekali lagi, bagi yang tidak membayar pajak, mungkin kedepannya pemerintah Jawa Barat akan mengeluarkan kebijakan yang baru tentang keterlambatan bayar pajak atau yang tidak bayar pajak. Ya, kita lihat saja. Karena sekarang waktunya sudah menginjak September. Jadi, ayolah segera bayar pajak yang lupa atau yang belum. Karena untuk yang bulan ini, jujur, pas kemarin saya ngecek ke kantor Samsat, sudah lengang, jadi sudah normal. Nggak kayak 3 bulan pertama kemarin, sangat membludak. Karena demi melayani masyarakat yang antusiasnya tinggi untuk membayar pajak kendaraan. Jangan heran kalau nanti ya pada waktunya seorang dari daerah Batak maju ke sini dan bilang, "Horas, hati-hati dengan budaya politik orang Jawa dan Sunda."
mereka sudah mengatakan silahkan, monggo, mangga, itu artinya menuduh Nah, barusan ada kata Gus Dur, hati-hati kalau orang Jawa dan Sunda udah bilang monggo, mangga, artinya waspada. Karena apa? Karena bila orang Sunda menjadi presiden, maka Indonesia akan maju. Kenapa bisa bilang seperti itu? Kalau menurut pengamat yang sekarang nih, presidennya kan Jawa, Prabowo, dan gubernur yang paling prominent Jawa Barat, Sunda. Mungkin presiden yang akan datang bisa jadi dari Jawa Barat, dari tanah Sunda. Makanya dari sekarang banyak orang yang tidak suka bagaimanapun caranya supaya orang Jawa Barat ini tidak menjadi RI 1. Makanya dari sekarang banyak kayak kayak penghasutan, kayak provokator. Intinya orang yang nggak suka. Jadi kita sebagai warga Jawa Barat, kita kawal terus Kang Deddy agar supaya menjadi RI 1 ke depannya. Pemerintahan adalah melanggar konstitusi adalah sebuah tindakan hukum yang dapat dihukum kalau tidak benar. Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Ini ke 52 kalinya saya bicara. Di muka umum tak tunggu nih, bener gak ini? Yang menentukan benar tidaknya pengadilan. Saya tunggu, berani tidak membawa saya ke pengadilan? Sampai hari ini tidak berani. Mengapa saya berani mengatakan demikian? Dua bulan sebelum saya dipilih menjadi presiden, Amin Rais ditemani oleh Fuad Bawazir dan Al-Hilal Hamdi naik helikopter ke pesantren Buntet Astana Japura di Cirebon. Di sana berkumpul 60 orang kiai besar-besar didatangkan oleh Amin Rais. Dan dia meminta kepada para ulama itu melalui kata-kata kepada Kiai Abdullah Abbas, pengasuh pondok pesantren tersebut, Kiai, kira-kira lo ya, Mbok Gus Dur itu disuruh jadi calon presiden. Kiainya jawab, nanti dalam 2 bulan sampean lengserkan. Lalu dia katakan, wallahi tidak akan mungkin itu terjadi. Panjang lebar, ya memang enggak 2 bulan, 20 bulan kemudian. Nah, artinya apa? Dia melanggar sumpahnya sendiri, janjinya sendiri. Lah orang melanggar sumpah atau janji itu kan penipu toh? Di mana-mana saya bilang begitu tidak berani jawab. Ada orang lain jika begitu, Wakil Presiden Hamzah Has. Saya bilang ini ke-39 kalinya. Jadi saya sudah pidato di mana-mana. Tidak hanya begini saja Pak Hikam. Sudah di mana-mana. 39 kali saya mengatakan bahwa Pak Hamzah Has berada di belakang teroris. Pertama kali saya ngomong di Aring-Aring
pada waktu pengajian selepas apa itu namanya konferensi NU wilayah Jawa Timur. Ya. Di situ saya katakan saya sangat terkejut ketika Wakil Presiden Hamzahas menyatakan prihatin terhadap peledakan bom di Bali. Loh, kenapa kok cuma prihatin? Tidak berani mengutuk. Jangan-jangan saya bilang orang di belakang pemboman itu adalah temannya Hamzahas. Sampai sekarang saya tunggu-tunggu, tidak berani membawa ke pengadilan. Mustahil dia tidak dengar, dia mesti dengar. Yang ini pun dia dengar. Ya, lah itu. Jadi jelas sekali para hadirin dan hadirat bahwa negeri kita ini sedang mengalami duka nestapa, sedang mengalami kesusahan. Karena apa? Konstitusi yang diperjuangkan mati-matian, konstitusi yang diperjuangkan oleh para pendiri publik ini, termasuk 7 orang wakil gerakan Islam. Ke-7 orang itu yaitu Ki Bagus Hadikusumo dari pengurus pusat Muhammadiyah, Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir, salah seorang yang hubungan famili saya manggil Pak D, dari PP Muhammadiyah, seorang namanya Ahmad Subarjo dari Masyumi, ya, kemudian Abdurrahman Baswaddan, Ketua Umum Partai Arab Indonesia PAI. Kelima, Abi Kusno Cokro Suyoso dari Syarikat Islam. Sini ada orang Syarikat Islamnya enggak? Enggak ada. Nah, mudah-mudahan ada. Enggak ada ya kenemenen. Yang keenam, Haji Agus Salim, yang kita semua tahu bahwa beliau berilmu agama sangat dalam. Yang ketujuh, Abdul Wahid Hashim, ayah saya mewakili Nahdlatul Ulama. Ke-7 orang ini ketika berkonsultasi dengan Bung Hatta tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan diproklamasikan, mengeluarkan istilah sekarang ini ngedrop Piagam Jakarta dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Loh, negara yang diperjuangkan mati-matian juga oleh para wakil-wakil organisasi Islam itu sekarang sedang mengalami musibah besar-besaran karena terjadi pelanggaran konstitusi, pelanggaran demi pelanggaran. Nah, yang diurusi itu tidak ada yang pokrok, cilik-cilik, bangsanya soal inul, goyo, tawa itu. Ya kan soal kecil loh, inul lo. Ya. Inul tukang ngebor. Nah, karena itulah pelanggaran demi pelanggaran, kebohongan demi kebohongan, pengkhianatan demi pengkhianatan, Allah marah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kau campur adukan antara yang benar dengan yang salah, dan jangan kau tutup-tutupi yang salah. Jangan kalian tutup-tutupi yang salah kalau kalian tahu. Nah ini. Jadi kita tahu dan tidak kita tutupi, buka sajalah. Amin Rais melanggar sumpahnya, terjadi pelanggaran konstitusi,
Hamzahas di belakang teroris, belak-belakan saja. Emang bener ya, di zaman Pak Gus Dur itu politik sangat panas. Berbagai macam cara pun dilakukan terhadap lawan politiknya. Makanya Gus Dur itu bicara tidak pernah disensor atau dia belak-belakan. Kalau yang benar ya benar, kalau yang salah ya salah. Dan sampai Gus Dur pun dilengsarkan karena pengaruh politik yang sangat panas. Ya, tapi Gus Dur ini sangat lapang dada dan dia tidak kata Gus Dur, kali ini kalian menang dan suatu saat nanti yang benar pasti menang. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.